tidak terhitung waktunya. Baiklah Bapak Ibu, selamat malam saya ucapkan. Selamat hadir di dalam Zubinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Duta Pembaharuan. Ini adalah seminar pemulihan yang tahun ini baru diadakan secara online ya Pak Sahara ya. Iya, betul. Bapak Ibu, nanti ke depan kita pasti akan mengadakan lagi seminar-seminar pemulihan online yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu pastikan jangan ketinggalan untuk terus mantengin acara-acara, berita-berita yang ada di Duta Pembaruan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti eh, Instagram dari Duta Pembaruan. Jadi nanti kami juga akan tayangkan di mana Bapak Ibu bisa follow ya untuk IG-nya Duta Pembaruan. Sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan jika ada event-event, ada acara-acara yang akan kami adakan. Jadi Bapak Ibu, Duta Pembaruan ini mengadakan beberapa event di dalam setiap tahun itu ya. Jadi udah ada jadwal dalam 1 tahun dan itu diadakan di beberapa kota di Indonesia. Nah, nanti saya juga akan memberikan eh, beberapa informasi yang terkait dengan acara-acara yang akan kami adakan nanti. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, saya akan membacakan sedikit eh, yang berhubungan dengan bagaimana kita berada di dalam ruang Zoom ini. Bentar ya. Jadi yang pertama, pastikan koneksi internet dari Bapak Ibu semua stabil sebelum Zoominar ini dimulai dan sampai nanti Zoominar ini selesai. Kemudian kita sudah membuka Zoom meeting ini 5 sampai 10 menit sebelum acara dimulai. Kami mengharapkan Bapak Ibu mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara. Ada saatnya nanti ketika Q&A, mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada beberapa Bapak Ibu yang akan bertanya dan nanti saya akan memandu Bapak Ibu. Gunakan nama asli sebagai nama profil Zoom. Tadi saya lihat masih ada beberapa yang nama di profil Zoom-nya masih menggunakan nama bukan nama asli ya. Jadi tolong kalau bisa diganti supaya memudahkan nanti pada saat ada tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan melalui fitur Q&A di dalam chat dan akan dipandu oleh saya sebagai moderator. Tidak diperbolehkan merekam atau membagikan konten Zoominar ini tanpa izin. Zoominar hanya akan direkam oleh host untuk keperluan dokumentasi. Kami berharap Bapak Ibu menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, kemudian sedapat mungkin juga menyalakan kamera. Nah, Bapak Ibu, eh, rundown kita hari ini tepat dimulai pukul 19.00. Eh, ini adalah prakata dan doa pembukaan. Kemudian nanti 19.03 sampai dengan 20 materi akan dibawakan oleh Bapak Pendeta John Edi Ginting. Dan kita akan ada break 5 menit untuk toilet break sebelum kita lanjut ke tanya jawab. Dan sebelum kita tanya jawab, nanti ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan informasi kegiatan-kegiatan dan acara-acara seminar pemulihan yang akan kami adakan. 5 menit berikutnya kita akan foto dan doa penutup. Jadi di pukul 20.30 kami akan menutup rangkaian acara seminar pemulihan ini. Baiklah Bapak Ibu, supaya tidak berlama-lama, mari kita membuka Zoominar ini dengan doa. Bapak yang baik, terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh berkumpul di sini, kami boleh eh, bersama-sama mau mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap pribadi yang ada di dalam Zoom meeting ini. Kami mau mendengarkan Tuhan apa yang akan disampaikan materi oleh Bapak Pendeta Junedi Ginting mengenai pemulihan untuk pertumbuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk membuka hati kami, membuka pikiran kami,
Dan kami juga menolak setiap intimidasi, setiap benteng-benteng pertahanan yang selama ini terbangun di dalam setiap pribadi, setiap diri kami yang masih tertinggal. Kami juga mengundang malaikat-Mu untuk melindungi kami semua beserta orang-orang yang kami kasihi. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya Engkau juga yang akan menolong kami sehingga semua gadget, semua peralatan, signal yang akan kami gunakan di dalam seminar pemulihan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang akan menolong Pak Ginting dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kami persilakan kepada Pak Ginting untuk memulai seminar ini. Terima kasih, Bu Lina. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Senang karena kita bisa bertemu pada sore hari ini. Eh, saya tidak tahu apakah semua alumni atau ada yang di luar alumni School of Healing, tapi siapapun Bapak Ibu merupakan kehormatan bagi kami untuk bersama-sama dengan saudara belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan coba untuk menampilkan materi. Pak Sahara, apakah saya sudah jadi host? Sudah, Pak. Eh, Sebentar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, Full Ya. screen. saya full screen sebentar ya. Ya, tema kita hari ini adalah pelayanan pemulihan kebutuhan untuk pertumbuhan. Kemungkinan Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin sudah pernah mempelajari dan seterusnya, kita bersyukur. Berarti ini hanya mengingatkan kembali. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali mendengar, ya kita bersyukur. Pertanyaan penting di sini adalah apakah orang Kristen itu masih butuh pemulihan? Itu sebuah pertanyaan yang seringkali uh, dijumpai ketika berbicara masalah pemulihan. Uh, Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya setiap kita adalah orang-orang yang butuh dipulihkan supaya kita bisa bertumbuh. Karena kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dari berbagai macam masalah dan pergumulan hidup. Dan kita bisa terluka oleh karena pergumulan hidup itu. Bahkan ketika kita belajar School of Healing, sejak dari dalam kandungan seseorang itu bisa sudah mulai mengalami luka. Kemudian juga ada pola-pola tertentu di dalam keluarga kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, itu juga bisa membuat kita tidak bertumbuh. Nah, itu semua membutuhkan pemulihan di dalam Kristus. Pemulihan itulah kemudian yang akan menolong saya dan saudara untuk dipulihkan, untuk bertumbuh. Itulah perlunya pelayanan pemulihan, supaya semua penghambat-penghambat yang ada di dalam diri kita itu bisa terselesaikan. Nah, penghambat-penghambat itulah yang seringkali membuat kita tidak bertumbuh. Kalau begitu, apakah pelayanan pemulihan itu? Saya akan mencoba menunjukkan dengan dua versi. Yang pertama adalah pemulihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemulihan di sini disebut proses atau cara mengembalikan sesuatu yang sudah rusak
atau Allah sudah mengembalikan hakikat dan status kita yang rusak karena dosa. Tugas kita lepas dari kehidupan lama. Ya, jadi itu pemahaman pemulihan yang secara umum atau menurut kamus. Nah, tapi apakah pelayanan pemulihan itu menurut Yayasan Duta Pembaharuan? Nah, gambar yang sedang tampil di hadapan kita adalah Pendeta Tom J. Sappington, pendiri Yayasan Duta Pembaharuan ini, kemudian mendeskripsikan apa sih pelayanan pemulihan itu. Nah, pelayanan pemulihan itu menurut beliau adalah pelayanan pemulihan menurut pekerjaan Roh Kudus, di mana Allah bergerak untuk atau Allah bekerja untuk yang pertama menyembuhkan luka-luka kita yang terdalam. Ya, jadi maksudnya nanti kita akan lihat lebih komprehensif pada slide berikutnya. Eh, Maksudnya luka yang terdalam itu belum tentu luka yang paling menyakitkan, Bapak Ibu. Ya, luka yang terdalam itu belum tentu luka yang paling menyakitkan. Bisa saja luka yang paling menyakitkan itu justru dangkal. Luka yang paling dalam itu mungkin tidak terlalu terasa, tetapi justru itu penghambat yang paling kuat. Lalu setelah kita dipulihkan dari luka-luka itu, lalu diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita. Ya, bahwa ya kita sudah dipulihkan, kita sudah dibereskan, sudah dikonseling beberapa saat di dalam Roh Kudus, lalu kemudian kita sudah mulai merasa lega. Nah, tetapi ada kebenaran firman yang akan menolong kita, yang meneguhkan kita sehingga hati kita semakin dikuatkan. Nah, lalu kemudian membebaskan kita dari akibat dosa-dosa dan dosa-dosa orang lain secara batin. Ya, jadi tuntasnya penghalang pertumbuhan itu yang membuat seseorang tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan adalah ketika kita sudah dibebaskan dari akibat dosa-dosa kita sendiri dan akibat dosa-dosa orang lain secara batin. Nah, bukan berarti Bapak Ibu kalau kita berdosa kemudian konsekuensi yang kita punya yang yang kita harus hidupi lalu hilang. Oh, tidak. Konsekuensi itu kita harus menghidupinya dan Roh Kudus akan menolong kita untuk melepaskan kita dari konsekuensi yang sedemikian, ya. Jadi ketika kita luka kita yang paling dalam sudah mulai dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah dibebaskan dari dosa kita dan dari dosa orang lain secara batin. Nah, itulah yang kita sebut dengan pelayanan pemulihan. Saudaraku, pelayanan pemulihan itu bukan keahlian. Ya, ya bagi kami yang di Yayasan Duta Pembaharuan, hampir semua pengajar fasilitator itu adalah orang-orang yang uh, 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 apa namanya mengkonseling. Kami sebagai seorang fasilitator, tetapi kami bukan orang yang memulihkan. Kami hanya dipakai Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa seseorang kepada Tuhan. Tuhanlah kemudian yang memulihkan orang itu sehingga di bagian atas dikatakan ada pekerjaan Roh Kudus. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ketika kami mengadakan konseling, orang yang kami konseli itu secara umur jauh lebih senior dari kami. Secara pengalaman hidup dia pasti lebih banyak. Atau bahkan mungkin sekolahnya lebih tinggi. Atau mungkin dia hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan dengan luar biasa. Tetapi dengan kerendahan hati dia datang untuk meminta dikonseling. Ya, itu bukan karena kami ahli. Kami juga masih punya pergumulan-pergumulan tertentu yang tentunya masih perlu proses pemulihan. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari kita lihat apa kata Alkitab. Di dalam Yesaya 58 ayat 8 dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Gambaran ini adalah gambaran yang menunjukkan
luka batin, jiwa, dan spiritual yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jadi dikatakan dalam hal ini, lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan di belakangmu. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di situ untuk memulihkan seseorang. Ya, itu kata Alkitab dan sangat banyak ayat-ayat Alkitab yang tentunya menunjukkan pemulihan karena pemulihan itu mulai terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa yang kita kenal dengan nama proto-evangelism. Jadi dari Kejadian 3 ayat 15, Alkitab sudah berkata bahwa keturunanmu akan menemukan kepala ular itu dan seterusnya. Itu artinya bahwa sejak awal, sejak dosa itu muncul, Tuhan sudah mulai membuka hati untuk memulihkan kita. Ya, jadi pemulihan itu adalah sangat alkitabiah. Kita lihat ada beberapa contoh di mana Allah melakukan pemulihan bagi umatnya. Eh, kita mungkin tidak bisa membahas secara detail satu ayat demi satu ayat, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melihat garis besarnya di dalam Yesaya 53 ayat 4 dikatakan bahwa Kristus atau Allah mengambil penderitaan kita. Kemudian Yeremia berkata bahwa luka kita diobati. Dia beri kesembuhan. Batin kita diperbaharui. Mazmur 147 berkata, luka kita dibalutnya. Jadi Allah melakukan pemulihan bagi umatnya. Dan bahkan Allah menunjukkan bagaimana caranya seseorang dipulihkan. Ya, jadi Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan bagaimana Allah melakukan pemulihan bagi kita sebagai orang percaya. Nah, dengan kata lain, semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang butuh pemulihan. Selama kita masih memiliki penghambat pertumbuhan. Nah, apa prinsip pelayanan pemulihan yang kami gaungkan atau yang kami lakukan, Bapak Ibu? Eh, Kami adalah orang yang pelayanan yang apa namanya em, tidak menutup diri dari semua pelayanan-pelayanan yang sama. Artinya yang sama-sama melakukan pelayanan pemulihan itu adalah partner tentunya karena kami menyadari bahwa bukan satu-satunya kami yang paling bagus. Tetapi kami melihat dari angle yang berbeda ya atau dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa pelayanan pemulihan itu harus menyentuh inti masalah. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan lihat ini secara detail. Apa inti masalah itu? Ya, ada beberapa yang nanti akan kita lihat lebih dalam. Tetapi orang yang datang kepada kami, kepada kita sebagai seorang fasilitator, biasanya yang mereka ceritakan itu adalah reaksi. Reaksi seseorang di dalam kehidupannya ketika dia sedang menghadapi pergumulan. Apa reaksi itu? Ya, ada orang yang reaksinya kepahitan. Ya, dia akan cerita tentang kepahitan. Ada orang reaksinya adalah penghakiman. Dia akan menghakimi banyak orang. Ada orang yang reaksinya adalah pelarian. Ya, dia tidak menyelesaikan masalah, tapi dia lari dari masalah. Ada orang yang eh, reaksinya adalah eh, mekanisme pertahanan diri dan seterusnya. Ada 4. Nah, kemudian mengapa kami katakan bahwa menyentuh inti masalah, kami tidak hanya melayani orang di dalam reaksi, tapi kami melayani orang sampai kepada inti masalahnya. Nah, reaksi adalah bagian luar atau reaksi itu adalah cangkangnya, maka di dalamnya itu ada penipuan-penipuan yang juga harus dibereskan. Makanya Bapak Ibu kalau saudara dilayani di pelayanan kami, em, jarang sekali orang kami layani itu selesai dalam waktu sekali pertemuan. Sangat jarang, bahkan mungkin hampir tidak ada. Biasanya berkali-kali bertemu, bahkan mungkin ada yang setahun, 2 tahun, bahkan bahkan ya kami kami sekarang merasa bahwa pemulihan itu adalah seumur hidup.
Kita perlu dipulihkan seumur hidup. Nah, kenapa penipuan itu sendiri tidak mudah, Bapak Ibu? Karena orang yang ditipu, orang yang tertipu itu dia tidak tahu dia sedang tertipu. Dan kami tidak boleh memaksakan kepada orang yang kami layani bahwa kamu itu sedang begini dan kamu harus begini. Tidak. Jadi model kami bukan menasehati, model kami bukan menjudge orang-orang yang datang kepada kami, tetapi model pelayanan kami adalah menantikan Roh Kudus untuk masuk kepada orang itu sampai kita menyentuh inti masalahnya. Eh, Beberapa di antara kami, termasuk saya, dikirim orang seseorang yang butuh dilayani. Dan kemudian dia cerita dulu apa masalah orang itu. Bahkan dia bisa katakan secara detail hal-hal yang perlu dilayani dengan orang itu dan seterusnya. Kami akan terima dengan senang hati. Tetapi kami tidak tergantung dari cerita itu. Ya. Jadi kami lebih percaya kepada yang bersangkutan daripada cerita di luar dia. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara dilayani di Yayasan Duta Pembaharuan atau saudara minta dikonseling di pelayanan kami, maka kami akan lebih percaya cerita saudara, walaupun mungkin kami juga bisa melihat banyak penipuan-penipuan di situ, tetapi itu akan membuat kami lebih lebih merasa nyaman karena pengalaman itu menunjukkan bahwa seseorang yang dilayani kemudian dinyatakan Tuhan kebenaran kepada dia jauh lebih efektif daripada kami sudah mendapat dulu banyak hal dari orang lain. Jadi kalau orang datang konseling kepada kami bersyukur kalau ada pengantar dari orang tertentu. Contoh umpamanya kalau anaknya yang dikirim, tetapi orang tua sudah banyak mengalami masalah dengan dia dan seterusnya. Puji Tuhan ya, kita terima dan kita akan layani. Dan kadang-kadang orang tua malah mengendalikan fasilitator gitu. Ya, agak sulit bagi kami kalau kalau harus diintervensi dan biasanya kami akan mengatakan ya biar Roh Kudus bekerja gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan penipuan-penipuan itu maka barulah pelayanan pemulihan itu bisa menyentuh inti masalah. Bapak Ibu, inti masalah tidak banyak. Tetapi dia bisa membuat sesuatu yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak bisa menyelesaikannya. Inti masalah itu hanya dua, trauma dan pola. Nah, itulah dikatakan mengapa pelayanan kami sampai menyentuh inti masalah. Nah, kami akan membawa orang itu datang kepada Tuhan. Sebagai fasilitator, kami akan membimbing konseli supaya konseli itu memiliki kehendak untuk pulih. Tidak mudah Bapak Ibu. Kami merasakan bahwa tidak semua orang yang datang konseling itu sebetulnya awalnya memiliki keinginan untuk pulih. Bahkan ada orang datang hanya ingin untuk curhat. Contoh umpamanya, ketika kita mendengar beberapa hal dari dia dan kami sudah mencatat beberapa quote yang kuat sekali dari dia dan kami mulai mengorek lebih dalam dari kasusnya dan kemudian kita berkata oke, dari cerita yang saudara sampaikan kepada kami kelihatannya ada orang-orang yang harus saudara ampuni umpamanya gitu ya. Lalu kemudian sudah sepakat bahwa dia harus mengampuni ayahnya umpamanya karena ayahnya bukan ayah yang baik bagi dia, ayahnya kejam atau ayahnya melecehkan dia dan seterusnya. Nah, tapi keputusan itu untuk dia siap untuk mengampuni adalah di dia sendiri. Kami hanya menolong dia supaya dia memiliki kehendak untuk pulih. Ya, dan pengampunan itu tidak bisa dilompati, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bermasalah dengan seseorang dan seringkali pengampunan adalah bagian yang penting dari pemulihan, ya. Jadi kalau dia eh, tidak mau mengampuni, ya bukan berarti apa namanya selesai, tidak. Kami akan memberi waktu sampai dia benar-benar yakin bahwa dia butuh dipulihkan. Dan kemudian dia juga harus percaya kepada Allah.
dia juga harus mengizinkan Tuhan untuk menuntun dia sampai kepada inti masalah. Ya, jadi hal ini sangat penting bagi kami di dalam pelayanan ini. Setiap orang yang dipulihkan oleh Tuhan adalah orang itu harus memiliki kehendak untuk pulih. Kehendak untuk pulih itu bukan lebih besar kehendak kita dari kehendak Tuhan. Tuhan lebih besar kehendaknya untuk kita dipulihkan dari kita sendiri. Tapi kemudian ketika kita sudah merasakan itu, ya Tuhan akan bekerja dan kita percaya dengan cara Tuhan. Nah, ini keunikan yang lain Bapak Ibu. Ini penting sekali. Di dalam pelayanan pemulihan, kami ingin supaya orang yang datang itu merasakan dan menikmati kehadiran Allah dan memperoleh kesembuhan batin, pembebasan ikatan dan pembaharuan pola pikir. Jadi, kami tidak akan memberi beban bagi orang yang datang kepada kami untuk konseling. Karena orang yang terluka, orang yang sedang bermasalah dengan hal-hal tertentu di dalam hidupnya tidak boleh dibebani lagi dengan beban-beban yang berat. Contoh umpamanya, tidak salah sebetulnya, tetapi ketika kita tidak memberi penjelasan yang jelas kepada dia, itu dia bisa tidak menikmati hadirat Tuhan di dalam pelayanan itu. Kamu sih tidak banyak berdoa. Kamu harus doa puasa. Kamu harus begini. Sekali lagi itu tidak salah. Tetapi kalau dia sudah datang kepada kita dengan pergumulan yang sangat berat, yang diinginkan oleh dia itu adalah bukan kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi bagaimana seorang fasilitator bisa membuat konselingnya merasa nyaman dan menikmati kehadiran Allah. Itu akan menolong seseorang untuk memperoleh kesembuhan batinnya. Karena luka itu tidak bisa disembuhkan dengan keharusan. Luka itu bisa disembuhkan dengan kelembutan. Nah, sehingga dia akan memperoleh pembebasan ikatan dan pola pikirnya akan diperbaharui. Banyak sekali sebetulnya kasus-kasus yang kami lihat Tuhan bekerja luar biasa di dalam orang itu. Nah, kami sebagai fasilitator membimbing agar konseli memiliki kesadaran bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah. Lalu merasakan bahwa Allah memberi keteguhan, kekuatan untuk hidup di dalam caranya Tuhan, ya. Jadi sekali lagi kami para fasilitator hanya menemani, hanya mengarahkan, hanya membawa konseli kepada kebenaran Tuhan. Ya, kami bukan yang menyembuhkan. Nah, bagaimana seorang fasilitator bisa menjadi prasarana di dalam pemulihan? Nah, pelayanan pemulihan memberi peran kepada fasilitator sebagai prasarana supaya konseli itu bertemu dengan Allah. Ya, itu tugas kami yang paling penting, ya. Bukan pemberi solusi praktis atau beban perintah atau nilai, ya. Saya harus mengakui Bapak Ibu, kami sebagai gembala seringkali jemaat itu menginginkan supaya ketika dia datang dan dia merasa ada satu pergumulan dan dia datang kepada kami, sekali doa selesai. Di dalam nama Bapa, engkau semua sakit penyakit, masalah dan seterusnya dalam nama Yesus selesai. Nah, itu bukan pelayanan yang kami kembangkan. Itu namanya eh, 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 memberi solusi praktis. Itu juga tidak salah Bapak Ibu. Ada juga orang yang kemudian dijamah Tuhan dengan cara yang sama. Tetapi kebetulan cara yang kami pakai adalah cara kami sebagai fasilitator ini hanya menjadi prasarana. Bersama konseli, kami juga belajar mengenal kehendak Allah. Seringkali kami bahkan heran, ya. Ketika kita berdoa, ketika kita mohon Tuhan menyatakan kebenarannya, kadang malah justru konseli itu bisa merasakan Tuhan. Ya, dia malah bisa menikmati kehadiran Tuhan
kadang kita terkagum-kagum ya bagaimana Tuhan bisa menolong dia dan bekerja di situ. Tapi itulah cara Tuhan dan kami selalu membawa orang yang kami layani supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan biasanya dia lebih nyaman, lebih rileks, lebih bisa memahami dan seterusnya. Kalau tadi dia datang dengan berbagai macam emosi, berbagai macam pergumulan atau mungkin kemarahan-kemarahan yang meledak-ledak. Ketika dia merasakan kasih Tuhan, biasanya dia lebih cooling down ya, lebih merasakan kenyamanan. Nah, mengapa membutuhkan pelayanan pemulihan? Ya, di depan tadi sudah saya singgung, tapi ini kita coba lebih dalam. Kontradiksi kehidupan orang percaya. Mengapa kami katakan kontradiksi? Mari kita perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Setelah seseorang menerima keselamatan dari Tuhan, dan orang itu lahir baru, kemudian seharusnya orang itu sudah memahami bahwa dia adalah segambar dan serupa dengan Allah. Itu hakikatnya. Nah, statusnya sebagai anak-anak Allah. Jadi DNA Allah ada di dalam dirinya. Itu seharusnya. Itu yang kemudian diperjuangkan oleh Kristus sampai dia mati di kayu salib supaya kita kembali kepada hakikat dan status kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kenyataannya Bapak Ibu, mari kita lihat ada beberapa di sini ya. Yang pertama, masih begitu banyak orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak memiliki kehidupan yang mencerminkan hakikat dan status sebagai anak-anak Allah. Jadi ya, dia sudah terima Yesus, dia sudah dibaptis, dia sudah memahami bahwa dia segambar dan serupa dengan Kristus, dia sudah mengerti bahwa dia sebagai anak-anak Allah, tetapi kehidupannya secara real tidak mencerminkan hakikatnya sebagai anak Allah, segambar dan serupa dengan Allah, dan statusnya sebagai anak-anak Allah. Saya kira tidak berlebihan kalau kami sampaikan itu karena eh, ya kita bisa melihat banyak orang-orang percaya yang masih terjebak dalam hal ini Bapak Ibu. Ya mungkin kita bisa melihat banyak contoh ya sudah terima Yesus tetapi tidak hidup mencerminkan hakikat dan status yang benar. Selanjutnya hidup dalam pergumulan untuk melakukan kehendak Allah dan sulit memiliki hidup yang sepadan dengan Allah. Artinya dia begitu sulit hidup untuk melakukan kehendak Allah. Sulit sekali bagi dia untuk hidup sepadan dengan Allah. Ini kontradiksi. Ini sesuatu yang seharusnya tidak demikian. Karena em, hakikat dan status kita tadi harusnya sudah membawa kita dan berjalan bersama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu ditahan dulu, mungkin saudara sudah mulai banyak hal yang saudara pikirkan. Nanti kita lihat mengapa orang percaya masih seperti ini. Yang ketiga adalah mengalami disfungsi di dalam keluarga maupun dalam pelayanan. Wah, ini ini sangat banyak kami temui. Bahkan kalau ada orang yang konseling kepada kami, kemudian kita coba berdoa banyak kepada Tuhan, maka disfungsi ini biasanya muncul nih, kelihatan. Artinya, seorang ayah tidak melakukan fungsinya sebagai seorang ayah, seorang ibu tidak melakukan fungsinya sebagai seorang ibu, anak tidak melakukan fungsinya sebagai anak. Terjadi disfungsi di dalam keluarga. Kalau sudah terjadi disfungsi di dalam keluarga, maka itu akan dimunculkan juga di luar keluarga, termasuk di pelayanan ataupun di masyarakat.
Kemudian yang selanjutnya adalah mengalami hambatan dan stagnasi rohani sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Atau Bapak Ibu Saudara, di bagian-bagian lain dia bertumbuh luar biasa. Setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian dia tahu bahwa secara hakikat dan secara status dia sudah anak-anak Allah, maka dia bisa menjadi orang yang banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak berdoa. Di bagian doa dia bertumbuh. Tetapi di bagian komunitas mungkin dia terhambat. Ya, jadi ada bagian-bagian yang tetap stagnasi di dalam kehidupannya. Artinya dia tidak akan berjalan dengan eh, perjalanan yang mulus, karena ada bagian-bagian yang terus menarik dia untuk tidak bisa maju, gitu ya. Lalu mengalami masa lalu yang mempengaruhi pertumbuhannya. Itu yang kita sebut dengan em, pola. Ya, ada pola, kemudian ada trauma di masa lalunya, dan itu bisa mengikat dia untuk dia tidak bisa maju di dalam kehidupannya. Nah, saya senang ilustrasi yang pernah saya alami bersama dengan adik saya. Ya, pada waktu mahasiswa saya eh, Sabtu biasanya tidak terlalu banyak kegiatan di kampus, dan hari Minggu ya kalau kalau ke gereja, kalau enggak gitu ya. Karena pada waktu itu sudah bertobat, sudah terima Yesus, tapi ya seperti tadi hakikat dan statusnya belum belum memahami sepenuhnya. Lalu kami mancing di Rawapening, ya. Kami mancing di Rawapening itu, rata-rata orang yang mancing di sana membawa perlengkapan yang apa namanya, yang diperlukan dari darat, termasuk makanan, minuman, dan seterusnya. Dan kenapa? Karena kita bisa seharian itu di dalam danau itu. Karena begitu kita melewati itu, kita harus belah dulu eceng gondoknya supaya perahu kita bisa lewat. Nanti begitu kita masuk ke tengah, eceng gondok itu sudah bersatu lagi gitu ya. Jadi kita bisa di tengah itu berjam-jam dan seterusnya. Nah, kami sudah ada di perahu, perlengkapan kami semua sudah oke, dan kanan kiri itu sudah penuh dengan eceng gondok, dan kami ingin melaju dengan perahu itu. Nah, kita mulai kayuh kanan, kayuh kiri, dan kemudian mulai menyadari, loh kok rasanya nggak berjalan ini perahunya gitu ya. Kok kelihatannya tetap diam. Oh, ada sesuatu ternyata Bapak Ibu. Talinya kami belum lepas. Nah, ternyata lupa ngelepas talinya. Nah, itu juga terjadi bagi orang-orang yang tidak menikmati hakikat dan statusnya. Dia bisa berjuang habis-habisan. Dia bisa banyak melakukan pelayanan, tetapi masa lalunya masih mempengaruhi pertumbuhannya. Masa lalunya masih mengikat dia. Tuduhan-tuduhan, intimidasi dari si jahat masih mengikat dia sehingga dia tidak bisa maju di dalam hidupnya. Nah, kemudian apa yang seharusnya berperan di sini? Bagaimana peranannya pelayanan pemulihan itu? Bagi gereja, Bapak Ibu, metode yang kami tawarkan adalah sangat sederhana, mudah, spesifik, dan kita bisa layani kasus per kasus. Peranan pelayanan yang kami tawarkan di dalam pemulihan ini untuk gereja sebetulnya sangat penting, ya. Em, saya sudah berpuluh-puluh tahun mencicipi pelayanan pemulihan ini, dan sampai hari ini kami tetap menerapkan di gereja, ya. Bahkan istri saya yang mendirikan PAUD di gereja, kami sangat bersyukur karena orang-orang tua dari anak-anak itu banyak yang datang konseling. Jadi gereja sebetulnya sangat membutuhkan pelayanan ini. Apa yang diharapkan? Karena pelayanan ini sederhana, mudah, dan spesifik, maka pelayanan ini memiliki hubungan dalam pembinaan rohani yang erat. Bisa ya. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur karena setelah saya di pelayanan Duta Pembaharuan ini, saya banyak berdoa dengan gereja kami secara nasional. Dan tahun ini
tema besar kami secara nasional adalah pemulihan. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Sepertinya Tuhan mulai bekerja. Bukan berarti saya lihat kami sangat sangat jahat semua, tidak, tetapi memang kita butuh sebagai gerejawi butuh pelayanan pemulihan. Lalu kemudian jemaat itu menemukan Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, memang ini kalau kita sebagai gembala, saya tidak tahu apakah yang hadir di Zoom ini ada sebagai gembala. Kita tidak perlu memakai mekanisme di jemaat kita. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan ke Solo dan mampir ke gereja kami, ya saya mencoba membaur sedemikian rupa dengan jemaat. Dan itu ternyata membuat jemaat itu tidak sungkan datang kepada kami untuk didoakan. Ketika mereka punya pergumulan, ketika mereka punya masalah, dia datang kepada kami dan minta dilayani. Ini bagi kami satu anugerah yang besar. Saya selalu bilang sama istri saya, waduh mam, kita tidak sia-sia ya belajar di Duta Pembaharuan karena kami bisa terapkan di dalam pelayanan kami. Jadi peran pemulihan di dalam gereja itu adalah peran yang sangat penting. Bagaimana dengan kalau Bapak Ibu Saudara ada di lembaga pelayanan? Ketika seseorang pimpinan memiliki staf yang sulit, staf yang melawan, memberontak, memiliki mekanisme di dalam hidupnya, maka ketika pelayanan ini bisa dilakukan, maka staf itu akan jauh lebih efektif karena dia bisa merasakan benar-benar jamahan Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu akan membangun dia secara pribadi dan dia juga bisa memiliki kedekatan yang baik dengan orang-orang sekitarnya dan pimpinannya. Nah, oleh karena itu membentuk pendekatan dengan pelayanan pemulihan itu akan berdampak besar bagi orang-orang yang dilayani sehingga nilai-nilai kekristenan itu dapat diserap. Ya, jadi pelayanan kita di lembaga dan seterusnya sangat efektif kita lakukan. Bagaimana kalau perorangan? Nah, ini kalau perorangan, ketika kami sebagai seorang fasilitator, kemudian bertemu dengan teman yang lain, eh, mungkin sudah terbiasa gitu ya Bapak Ibu. Kita biasanya itu kalau cerita, kemudian sharing, lalu kemudian dia bicara masalah ini kebutuhannya, ini masalahnya, entah mengapa ya. Kami biasanya masuk kepada pelayanan ini. Ya, karena ketika seseorang sudah memulai kedekatan, memulai sudah memiliki apa namanya chemistry yang sama, maka untuk membangun potensi diri untuk berperan menyembuhkan sesama anggota tubuh Kristus itu sangat memungkinkan. Ya, ya, ya hari-hari ini saya bertemu dengan teman yang punya hati yang cukup menurut saya cukup sangat-sangat banyak untuk Kristus, bahkan waktunya, uangnya itu dia banyak investasikan dalam pelayanan. Tapi dia sedang mengalami pergumulan tertentu, ya. Nah, di situ saya mulai mendoakan dia dengan pelayanan kita, mulai melihat apa yang terjadi dan bagaimana kondisinya dan seterusnya. Nah, itu akan menolong dia untuk melihat bagaimana Kristus bisa menyembuhkan dia. Nah, dan metode ini memberikan keterampilan yang menyembuhkan diri sendiri juga orang lain, ya. Jadi pelayanan yang sudah kita lakukan ini efektif bahkan bagi diri kita sendiri, ya. Ya, namanya kita hidup Bapak Ibu, kita kadang-kadang juga terlukai oleh orang-orang tertentu. Dan kita bisa minta ampun kepada Tuhan, mengampuni orang itu dengan nilai-nilai yang kita sudah miliki. Nah, bagaimana mengalami pemulihan secara menyeluruh? Nah, ini kita mulai melihat hal-hal yang saya sampaikan tadi, bahwa mengapa orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang harusnya sudah memiliki hakikat
yaitu segambar dan serupa dengan Kristus, dan statusnya harusnya dia sudah pahami sebagai anak Allah, tapi ternyata ada kontroversi, ada sesuatu yang berbeda. Nah, ini Bapak Ibu, ada iblis, ada kedagingan, ada dunia yang masih mengikat orang di dalam kehidupannya selama dia masih ada di dunia ini. Nah, metode pelayanan pemulihan ini memiliki langkah-langkah bagaimana caranya orang itu menyadari bahwa dia butuh dilayani. Bagaimana daging, bagaimana nilai-nilai dunia, bagaimana iblis itu harus tahap demi tahap dilepaskan. Dan menyelesaikan masalah dengan melakukan pengamatan yang serius tentang tiga penghambat yang utama ini. Baik itu iblis, daging, dan dunia. Dan kemudian mengurai masalah, inti masalah, penipuan, dan reaksi negatif. Jadi kami dalam pelayanan kami mengurainya. Bagaimana mengurainya Bapak Ibu? Mari perhatikan ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa eh, ada dua inti masalah. Yang pertama, yang kuning adalah trauma, yang putih adalah pola dosa. Pola dosa itu bukan dosa yang diturunkan. Ya, pola dosa itu adalah pola yang diturunkan, patron gitu ya. Jadi sudah merupakan aturan yang terus-menerus diturunkan kepada kita oleh keluarga besar kita. Nah, apa trauma? Trauma itu adalah luka yang disebabkan dari satu peristiwa, kondisi, relasi, atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Orang bisa terluka. Nah, inilah yang sebetulnya yang harus kita capai ketika kita melayani seseorang. Kita harus sampai kepada inti masalahnya. Nah, tetapi untuk sampai kepada inti masalah, Bapak Ibu, ada tiga penipuan yang juga kita harus selesaikan. Penipuan terhadap Allah, penipuan terhadap diri sendiri, dan penipuan terhadap orang lain. Ya. Jadi sekali lagi orang yang hidup dalam penipuan, dia tidak mengerti bahwa dia sedang tertipu. Contoh, saya gini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengasihi saya. Termasuk Tuhan tidak mengasihi saya karena saya penuh dengan dosa. Itu penipuan, bukan? Karena Alkitab berkata tidak begitu. Bahkan pasti ada juga orang yang mengasihi dia. Tetapi kalau orang yang tertipu, dia biasanya tertipu terhadap Allah, tertipu terhadap orang lain, tertipu terhadap diri sendiri, maka dia merasa terasing dari dirinya. Dia merasa ditolak oleh orang-orang lain, sehingga dia mengambil satu pernyataan di dalam dirinya bahwa tidak ada satu orang pun yang mengasihi dia. Itu tidak benar. Karena Tuhan pasti mengasihi dia dan ada orang-orang tertentu yang juga mengasihi dia. Nah, kemudian kita juga tidak bisa masuk ke dalam penipuan ini kalau kita tidak lihat 4 reaksi negatif yang biasanya inilah yang diceritakan orang ketika dia datang kepada kita. Apa reaksi negatif itu Bapak Ibu? Reaksi negatif itu adalah pertama, mekanisme pertahanan diri. Ya, mekanisme pertahanan diri yang negatif ya. Ya, mekanisme pertahanan diri awal-awal bisa tidak negatif, tapi kalau itu terus-menerus dilakukan, itu menjadi sesuatu yang negatif di dalam diri seseorang. Kemudian kepahitan. Waduh, kalau orang sudah pahit, Alkitab berkata, kalau orang kepahitan itu harus diselesaikan karena dia akan naik lagi levelnya sampai dia akan membuat pemberontakan-pemberontakan gitu ya. Kemudian ada mekanisme pelarian. Ya, mekanisme pelarian ini bisa berbentuknya berbeda-beda, bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, Em, saya dulu kuliah di sekolah teologi yang terkenal cukup disiplin.
ya. Dan waktu saya diskusi dengan istri saya sebagai seorang laki-laki, saya berkata kepada dia, saya kuliah cukup 2 tahun mengambil S2. Dan saya juga berkata kepada dia bahwa saya akan bertanggung jawab untuk semua kebutuhan keluarga kita. Nah, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Apa yang saya lakukan mekanismenya, Bapak Ibu? Yang saya lakukan mekanismenya adalah saya bekerja terus dan saya belajar terus. Itu sebetulnya mekanisme. Ya memang saya mencapai apa yang saya lakukan, tetapi capeknya bukan biasa. Saya tidak menikmati kuliahnya. Saya juga tidak menikmati hidup di dalam keluarga karena saya merasa bersalah kalau saya tidak melakukan apa yang saya sudah lakukan. Sehingga mekanisme saya adalah bekerja keras, belajar keras, dan ya akhirnya ya memang lulus, tetapi capek ya. Kemudian penghakiman. Penghakiman itu muncul dari lingkungan sekitar. Bisa juga penghakiman itu muncul dari apa kata orang kepada kita dan kita mulai mengecap orang-orang tertentu dengan cap yang menurut kita pas gitu ya. Orang Batak itu kasar, lalu orang Tionghoa itu pelit, orang Jawa itu berbelit-belit. Nah, itu semacam sebuah penghakiman yang kita sudah bangun karena ada luka eh, di masa lalu. Dan kemudian kita menganggap bahwa semua orang seperti apa yang kita duga. Nah, kemudian bagaimana orang yang seperti ini yang memiliki mekanisme pelarian, kemudian kepahitan, mekanisme pertahanan diri, kemudian penghakiman ini bisa kita bimbing hidup berpusat kepada Allah. Artinya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang kita bawa supaya mereka mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah di dalam hidup mereka. Kemudian efektif dalam memperkenalkan Allah kepada orang lain. Ketika orang-orang yang sudah hidupnya seperti mengalami banyak trauma, mengalami pola-pola yang tidak tidak baik, lalu kemudian kita coba menolong mereka, coba melayani mereka, tujuannya adalah supaya dia bisa mengenal Allah, satu-satunya Tuhan. Lalu yang kedua, dia lebih efektif lagi memperkenalkan Allah kepada orang lain. Dan yang ketiga, hidupnya bisa menikmati Allah di dalam kesehariannya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah saudara menikmati hidup sebagai anak Allah. Jangan-jangan kita begitu uh, banyak pelayanan, kita begitu banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi justru kita tidak menikmati Allah dalam kehidupan kita. Kita malah justru uh, apa? Semakin terhimpit, semakin semakin capek dan seterusnya. Ya, ya kita perlu kadang-kadang juga melihat ya ini apa ini. Nah, beberapa waktu yang lalu ada um, orang yang datang konseling dan orang ini mengaku bahwa dia pelayanan sudah cukup lama di salah satu gereja dan pelayanannya adalah pelayanan diakonia. Dan dia dipuji orang karena pengorbanannya dalam pelayanan dan kemudian em, bagaimana dia memiliki hati yang memberi dalam pelayanan. Dia eh, banyak sekali eh, berbuat untuk pelayanan itu. Bagus sekali Bapak Ibu. Tapi entah mengapa di satu titik dia merasa bahwa Allah itu tidak peduli kepada dia. Nah, pada waktu kami masuk di konseling,
saya mulai bertanya, sejak kapankah eh, ibu yang datang konseling ini wanita dan diantar oleh istrinya, sejak kapan ibu merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepada ibu? Dia lama sekali diam dan kemudian ya sebagai seorang fasilitator biasanya kita tunggu ya. Kita tidak boleh mengatakan, ayo cepat dijawab, ini waktu jalan terus gitu, nggak bisa. Lalu kemudian dia lihat saya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia berkata, sejak anaknya meninggal. Bapak Ibu, ini dalam ya. Lalu saya tanya, apakah ibu marah kepada Tuhan? Tidak semua orang bisa menjawab dengan lugas. Ya, tapi ah, iya Pak, dulu saya marah, tapi sekarang tidak. Ya, itu, nah bagi kami seorang fasilitator itu sudah digarisbawahi ya. Ini ada sebuah mekanisme yang nanti harus diselesaikan karena reaksinya belum selesai. Ya. Oh begitu Bu. Kenapa kira-kira Ibu merasa bahwa em, eh, Tuhan itu eh, meninggalkan Ibu dan kemudian Ibu memiliki reaksi yang marah kepada Tuhan? Nah dia berkata bahwa Pak, saya ini melayani Tuhan itu bukan setahun dua tahun, puluhan tahun Pak. Dari gereja kami yang puluhan orang, sekarang sudah lebih dari 600 orang. Saya tidak pernah berhenti sehari pun melayani Tuhan. Oh begitu Bu. Iya, saya rajin. Saya bahkan sakit pun kalau saya masih bisa kuat ke gereja, saya tetap ke gereja. Oh baik. Em, lalu kemudian pada waktu anak ibu dipanggil Tuhan, kemudian apa yang ibu rasakan? Atau perasaan ibu kepada Tuhan seperti apa? Nah, di situ dia mulai menunjukkan kemarahannya bahwa bagi dia kalau dia sudah mencurahkan hatinya, pikirannya, tenaganya, uangnya kepada Tuhan, maka Tuhan seharusnya lah menjaga keluarganya gitu. Seharusnya Tuhan tidak membuat dia menjadi menderita. Seharusnya Tuhan menuntun anak-anaknya dan keluarganya dan ya itu bagian Tuhan, tapi bagianku ini ku kerjakan. Nah, Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Karena sebetulnya dia hidupnya masih belum berpusat kepada Tuhan. Nah, sehingga dia begitu kecewa. Saya sebagai ayah eh, tidak tidak orang Jawa bilang tidak maido ya, tidak mengatakan nggak perlu dipikir. Saya juga bisa merasakan kalau saya di posisi dia juga tidak mudah. Tetapi alasannya marah kepada Tuhan itulah yang perlu digali lebih dalam. Mungkin bagi teman-teman di sini sudah melihat begitu banyak penipuan di dalam orang ini, ya. Nah, bagaimana kemudian orang yang seperti itu bisa mengenal Allah, bisa memperkenalkan Allah kepada orang lain dan bisa menikmatinya di dalam kehidupannya sehari-hari? Tahukah saudara bahwa Tuhan lebih sayang kepada kita daripada pelayanan kita? Tuhan lebih mengasihi kita dari semua yang kita bisa buat, bukan? Jadi kalau kita em, merasa bahwa saya berhutang sehingga saya harus perjuangkan ini, perjuangkan itu ya, kita bisa saja akan mengalami em, apa? Mengalami banyak hal yang kemudian membuat kita seperti em, tidak berpusat kepada Tuhan. Ya tentu Tuhan tidak tidak suka dengan seperti itu karena Dia inginkan supaya kita hanya berpusat kepada Dia, mengenal Dia, memperkenalkan Dia dan menikmati.
Saya senang sekali yang ketiga ini. Karena kadang kita terlalu sibuk sehingga kita tidak sempat menikmati Tuhan. Tapi kita berkata, saya melayani Tuhan nih. Saya melayani Tuhan ke sana sini, ke sana sini, ke sana sini. Berangkat jam 8 pagi, pulang jam 9 malam, mengerjakan administrasi, kunjungan ke jemaat dan seterusnya, tapi tidak menikmati Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya, karena itu tidak membuat kita semakin mengenal Allah, tetapi semakin capek hidup kita dan hal yang paling penting yaitu berpusat kepada Tuhan bisa tidak terjadi. Lalu mengenali penghambat untuk menolong diri sendiri dan orang lain. Ya, eh, ini adalah bagian yang juga sangat penting dalam hidup kita karena ketika kita mengenali penghambat pertumbuhan, maka kita menolong diri kita sendiri untuk bisa bertumbuh. Kita tidak mudah menghakimi orang, tapi kita juga sekaligus mengintrospeksi diri. Apakah ada penghambat-penghambat pertumbuhan saya secara pribadi? Nah, eh, tapi bukan berarti kita harus pulih 100% baru kita melayani. Bukan begitu Bapak Ibu. Kalau begitu siapa sih kita ya? Kami ini juga masih punya banyak banyak pergumulan, punya banyak hal yang harus kami bereskan dalam hidup kami. Tetapi sembari kita belajar juga menolong diri sendiri dan kita menolong orang lain, artinya kita bertumbuh bersama-sama di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kadang-kadang saya secara pribadi cemburu kepada orang yang saya layani. Kok dia bisa begitu cepat bisa bertumbuh dengan baik, lalu kemudian dia seperti merasakan Tuhan ketika didoakan dan seterusnya. Saya tidak pernah merasakan seperti itu. Tapi itu kedaulatan Tuhan. Nah, justru dengan saya melihat hal-hal yang seperti itu, saya kemudian mulai berpikir, oh ya, saya eh, rindu supaya saya juga bertumbuh. Orang yang saya layani juga bertumbuh. Supaya saya, kalau orang Medan katakan tidak jadi kernet raun, ya. Kernet raun di terminal yang dia bilang Jakarta, Jakarta, Jakarta gitu. Orang naik bis dan ke Jakarta dia tetap di Pinang Baris sana. Tidak kemana-mana gitu. Nah, tetapi kita nggak begitu. Kalau kita melayani sesama kita, ya kita bertumbuh bersama-sama dengan orang yang kita layani. Yang kedua, bertumbuh dalam karakter kepada keserupaan dengan Kristus. Sehingga membawa dampak perubahan bagi orang lain. Ukuran kita bertumbuh, Bapak Ibu, adalah di rumah. Ya. Jadi kalau saya pergi pelayanan ke sana, ke sini umpamanya, dan kemudian orang, wah hebat ini Pak Pendeta bagus dan seterusnya, itu bukan ukuran pertumbuhan. Itu kalau tidak hati-hati menjadi bagian kesombongan gitu ya. Tapi di rumah, bagaimana saya dengan istri saya, bagaimana saya dengan anak-anak saya, karena mereka lah harusnya saya garis bawahi lagi, harusnya merasakan pemulihan saya yang pertama, yaitu istri dan anak-anak saya. Ya. Jadi kalau orang tepuk tangan terhadap pelayanan kita, itu bagus. Tapi pernah nggak istri dan anak-anak kita tepuk tangan karena hidup kita? Atau jangan-jangan malah mereka, waduh, waduh. Pendeta tapi kok kayak gitu, pelayan Tuhan tapi kok karakternya kayak gitu. Nah, itu kita hindari karena kita bertumbuh bersama dengan orang yang kita layani. Jadi kita sekaligus juga berjuang bersama-sama untuk pertumbuhan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu sebagai sebuah kesimpulan, pelayanan pemulihan dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Kemudian metode pelayanan pemulihan sangat mudah,
sederhana, praktis, namun sangat efektif, baik di gereja, di yayasan, maupun perorangan. Dan hasilnya nyata, yaitu mengubah dan menolong kita untuk bertumbuh. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Ginting. Mari Bapak Ibu kita boleh berikan aplaus kepada Pak Ginting. Boleh memberikan emotikon hati, boleh tanda jempol. Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, nanti ada toilet break 5 menit. Kemudian kita lanjut dengan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sekali lagi saya mengingatkan, boleh silakan menuliskan di kolom chat. Atau nanti saya juga akan berikan satu kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, boleh raise hand ya. Nanti saya akan tunjuk. Sebelum kita toilet break, mari kita membuka kamera untuk bersama-sama kita mengabadikan momen indah hari ini. Begitu ya Pak Sahara ya? Betul. Ada berapa slide? Berapa ini Pak? Screen Pak? Ada dua. 2 ya? Ya. Oke, mari Bapak Ibu, boleh silakan Bapak Ibu membuka eh, kameranya untuk memperlihatkan wajah cantik dan gantengnya. Iya. Sambil senyum-senyum boleh. Oke. Di YouTube ada 58 yang hadir di sini sudah 93. Saya hitung 3 hitungan. Nanti eh, 2 kali ya, soalnya ini 2 screen. 1, 2, 3. Bentar, saya, aduh sorry. Jangan jangan ada yang ngechat dulu. Saya ulang. 1, 2, 3. Sekali lagi, sekarang yang screen kedua. 1, 2, 3. Oke, Kak Lina, silakan. Di Pak Sahara. Nah, Bapak Ibu, saya berikan waktu 5 menit untuk mengambil cemilan atau mungkin mau toilet break. Ya, yang mau ngopi-ngopi cantik juga boleh, silakan. Nanti 5 menit. Yang pertama itu nanti di bulan Januari kami akan mengadakan satu seminar pemulihan online lagi yang berjudul Saat Hati Lelah, Mengelola Stres Akibat Luka Batin melalui Mazmur Penghiburan. Sering hati ini penuh tapi jiwa terasa kosong. Menerapkan Mazmur untuk pemulihan sebagai cara bernafas kembali dan menemukan kelegaan yang tidak bergantung pada keadaan. Bapak Ibu, selain dari acara-acara yang kami adakan ini akan dilakukan tanggal 9 Januari gratis, tis, ya. Oke, berikutnya yaitu eh, School of Healing tingkat dasar yang akan dilakukan pada tanggal 12 dan 14 Januari. Ini diselenggarakan oleh Regional Jawa Tengah dan informasi lengkap nanti ada di e-flyer. Bapak Ibu nanti bisa lebih lanjut melihat karena nanti juga akan di-share oleh Pak Sahara di WhatsApp Group. Jadi Bapak Ibu jangan meninggalkan dulu WhatsApp Group sebelum informasi ini sampai ke tangan Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah School of Healing. Maaf. Ya, School of Healing tingkat dasar juga, yaitu di Bali, Hotel Grand Santi, pada tanggal 5, 6, dan 7 Februari 2026. Untuk pendaftaran dan informasi juga ada di flyer yang nanti akan dilampirkan. Yang berikutnya, School of Healing tingkat dasar juga akan dilakukan dan diadakan oleh Regional Yogyakarta, yaitu di
Oris Hotel. Ini tanggalnya tanggal berapa ini Pak ya? 9 sampai 11. 9 sampai 11 Februari. Ya, nanti ini 9 sampai 11 Februari. Bapak Ibu silakan bisa menyesuaikan tanggal-tanggal yang Bapak Ibu bisa untuk mengikuti. Bapak Ibu tinggal memilih di regional mana Bapak Ibu ingin memperlengkapi diri untuk berproses di dalam pertumbuhan. Kemudian berikutnya juga akan dilakukan School of Healing tingkat dasar di Jakarta, yaitu pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 2026. Untuk informasi lebih lanjut juga nanti bisa lihat ada di dalam flyer yang akan dilampirkan di WhatsApp Group. Untuk informasi lain mengenai biaya dan tempat juga nanti akan dilengkapi kemudian. Yang berikutnya, selain ada School of Healing, kami juga akan mengadakan Healing World di Jakarta itu pada tanggal 7 Februari dengan tema yang Bapak Ibu mungkin akan merasa, wah apa ini tema ini? The Wounds of Childhood That Still Whisper. Di mana luka yang dialami di masa kecil seperti pengabaian, penolakan, pelecehan atau kehilangan itu bisa meninggalkan bekas yang seringkali masih akan menjadi satu hutang eksistensial di dalam kehidupan kita setelah dewasa. Nah, Bapak Ibu, kami juga mengharapkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu tergerak untuk ikut membantu dalam pelayanan kami Yayasan Duta Pembaruan, kami juga menyiapkan di setiap slide ini ada QRIS yang bisa Bapak Ibu silakan Bapak Ibu scan untuk kemudian menolong kami di dalam pelayanan kami untuk penyelenggaraan eh, seminar-seminar pemulihan dan untuk menolong juga teman-teman yang membutuhkan pemulihan. Baiklah Bapak Ibu, saya tidak akan memperpanjang karena kelihatannya Bapak Ibu juga sudah cukup gregetan untuk bertanya. Eh, Pak Ginting, apakah bisa di spotlight juga Pak Sarah? Oke. Pak Ginting, ada pertanyaan? Pak mau bertanya nih, seperti dalam penjelasan Bapak, ukuran pertumbuhan seseorang itu apa? Lalu terkait dengan kehidupannya, apakah masih terikat dengan masa lalu sehingga terlihat tidak bisa berbuah lebat? Bagaimana mengenali dan bahkan memulihkannya? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Eh, Ukuran pertumbuhan atau tujuan dari pertumbuhan adalah Kristus. Oleh karena itu di Efesus dikatakan hendaklah kamu bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, tentu kita tidak mungkin selesai di satu titik ya. Pertumbuhan itu akan terus berproses sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Tetapi salah satu yang tadi kita bahas bersama-sama bagaimana seseorang itu bisa kita lihat dia bertumbuh atau tidak, atau apa ukuran pertumbuhan yang uh, kita harus uh, ada di dalam hidup kita. Tadi ada tiga. Bagaimana seseorang itu bisa mengenal Allah sebagai pribadi satu-satunya di dalam hidupnya. Dan bagaimana kemudian orang itu bisa memperkenalkan Allah kepada sebanyak mungkin orang. Nah, yang ketiga, bagaimana seseorang itu bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Ya, Eh, ukuran eh, seseorang bertumbuh bukan kemudian setelah itu dia menjadi kaya raya. Ya, bersyukur kalau itu terjadi. Itu semua harapan kita gitu ya. Tapi bukankah menikmati Tuhan dalam hidup kita lebih daripada kaya raya ya? Menikmati Tuhan dalam hidup kita lebih daripada kita memiliki harta benda gitu. Karena ketika kita sudah bisa menikmati hidup dalam Kristus itu menurut saya adalah segala-galanya. Jadi itu yang kita mau capai, bagaimana kita bisa uh, bertumbuh di dalam Kristus. Saya kira itu Bu Lina.
Baik, terima kasih. Semoga Ibu Foni bisa menjawab ya pertanyaannya ya. Kemudian yang kedua, terkait inti masalah, apakah pola dosa yang diturunkan itu sama dengan kutuk keturunan? Kutuk keturunan itu ada atau tidak sebenarnya di zaman kasih karunia? Karena sudah ditebus oleh salib Yesus. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik dan juga pertanyaan teologis ya. Tapi saya akan mencoba menjawab dari sisi pemulihan. Kalau Alkitab sendiri eh, mengajarkan kepada kita bahwa kasih karunia itu adalah satu bagian yang kita dapatkan ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kasih karunia adalah landasan atau pondasi kita untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam pergaulan, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam firman, doa, dan seterusnya. Nah, kasih karunia itu jugalah yang menunjukkan kepada kita bahwa kita masih memiliki pola-pola yang harus kita bereskan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kasih karunia akan mencerminkan kepada kita. Jadi kasih karunia itu seperti kita bercermin dan kita lihat wajah kita di sana. Oh, ternyata setelah saya memiliki kasih karunia nih, setelah saya mendapatkan kasih karunia, saya sebetulnya masih memiliki banyak luka, banyak dendam, eh, perasaan ingin melakukan kejahatan, kerinduan untuk melakukan hidup dalam dosa. Saya sudah banyak berpuasa, saya sudah banyak melayani Tuhan, tapi jatuh bangun dengan dosa seksual, masturbasi, onani, dan seterusnya. Nah, itulah pentingnya kasih karunia itu kemudian kita cek. Kenapa ya? Kok saya bisa seperti itu? Nah, Bapak Ibu, biasanya ketika kita masuk di dalam pelayanan ini, kemudian kami akan eh, buat yang namanya diagram silsilah keluarga. Nah, kita akan melihat di sana pola yang terjadi dengan ayah kita, bapak ibu dari ayah kita, kemudian ibu kita, bapak ibu dari ibu kita, kemudian pola apa yang terjadi di sana, dan kemudian apa yang terjadi dengan kita. Kita akan melihat patronnya. Mengapa seseorang yang berjuang sungguh-sungguh supaya tidak jatuh dengan dosa pornografi, tidak jatuh dengan dosa seksual, padahal dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi pergumulan itu terus-menerus ada. Oh, ternyata nih kakeknya itu menikah 3 kali, neneknya menikah 2 kali, atau ayahnya melakukan pelecehan dan seterusnya. Itu kemudian menjadi patron. Itu yang kemudian menjadi pola. Nah, kalau kutuk keturunan, em, ya itu di ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kristus sudah menjadi kutuk bagi kita. Kristus menjadi tumbal bagi kita. Tapi pola masih terus kita selesaikan. Seandainya kutuk keturunan itu tidak diselesaikan di dalam Kristus, maka sebetulnya kita juga semua akan terkutuk. Kita semua akan masuk neraka. Tapi itu sudah dipatahkan seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ya. Itu sudah diberikan kepada Kristus dan kita sekarang sudah diberi kebebasan, tetapi bukan berarti pola-pola itu juga semua beres secara otomatis. Itu tetap dalam pergumulan kita untuk menyelesaikan. Begitu Bu Lina? Baik, Pak. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya, Ibu Joli Kaban. Yang berikutnya, mengenai depresi, itu termasuk reaksi negatif apa? Hmm, Apakah penipuan itu, kalau misal masuk penipuan, itu penipuan apa? Dan masalahnya apa? ya, um, saya bukan ahli psikologis, Bapak Ibu, tapi dari pengalaman yang kami layani, ada beberapa versi yang kami layani. Ada orang depresi yang sudah sangat berat, em, diajak komunikasi saja tidak bisa. Ini sedang saya layani hari-hari ini. Jadi em, ada kata-kata yang hilang, setiap kali ngomong hilang. Nah, biasanya kalau hal seperti itu terjadi, maka kita sarankan dia ke dokter, ya.
supaya dia bisa berobat. Ada juga dulu yang kami sempat bawa ke rumah sakit karena memang depresinya cukup besar dan kalau diajak bicara tidak stabil dan seterusnya, kita juga bawa ke dokter seizin dengan orang tuanya dan setelah diobati dan dia sudah mulai tenang, nah kita baru mulai tahu kenapa seseorang itu bisa depresi. Nah, eh, kebetulan yang kami layani ini, kenapa dia depresi? Karena dia berulang-ulang kali ditinggal oleh pacarnya dan dia sudah melakukan hubungan suami istri dan kemudian pacarnya pergi begitu saja dan kemudian dia ganti pacar lagi dan dilakukan dengan hal yang sama kepada dia. Sehingga dia mulai tidak percaya bahwa Tuhan menolong dia. Ya, dan dia depresi berat di situ, takut kepada laki-laki sekaligus juga marah kepada laki-laki. Dia depresi. Ada juga orang yang depresi karena tekanan tertentu, ekonomi umpamanya. Ada, kita layani orang yang depresi dengan ekonomi karena dia kesulitan dalam ekonomi dan uh, dia punya beberapa orang anak dan dia berpikir kalau begini terus maka anak-anak saya tidak bisa sekolah, anak-anak saya tidak bisa makan dan seterusnya dia bisa depresi. Nah, yang jelas Bapak Ibu depresi itu ketika dia tidak bisa mengenal Allah satu-satunya juru selamatnya, dia tidak bisa menikmati hidup dalam Allah. Jadi eh, pikirannya terus berjalan dan kadang-kadang kita juga harus menyadari kalau masalah kita pikirkan nggak akan selesai. Masalah itu harus kita kerjakan, harus kita bergerak gitu ya. Nah itu, saya kira begitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Ini ada satu, tapi kelihatannya ini tadi sudah terjawab ya. Izin bertanya terkait materi pola dosa yang diturunkan, apakah ini berkaitan dengan dosa turunan? Kelihatannya tadi sudah terjawab ya Pak ya, Ya. mengenai pola dosa. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 27 menit, berarti kita juga akan mengakhiri seminar pemulihan kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kiranya materi yang sudah dibagikan ini bisa memberikan satu wawasan baru kepada Bapak Ibu untuk lebih mengenali bahwa pemulihan itu adalah kebutuhan bagi orang percaya juga. Karena seringkali kita tidak menyadari, kita tidak memahami, ada faktor penghambat yang berasal dari UUD ya Pak ya, ujung-ujungnya di rumah yang itu harus dibereskan dan harus diselesaikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya minta bantuan dari Bapak Pendeta Joni. Apakah masih ada, Ya. Joni, untuk kita tutup dalam doa?